Oke, jadi kita tuh hari ini tuh kita tuh kan ada tugas nih, tugas wawancara mengenai pertanyaan itu. Nah, pertanyaan kemarin udah aku kirim kan lewat WA Kanjel. Mm-mm. Nah, pertama kita mulai aja nih. Siapa yang mau nanya? Silahkan. Silakan ditanya. Wede. Silahkan siapa yang mau nanya, guys. Santai aja. Jangan aja. Iya. Saya deh Kak, mau nanya Oke, nanya apa? bagaimana konsep akhir zaman dalam agama yang Kakak anut? Konsep akhir zaman dalam agama yang kakak anut. Oke. Agama aku Kristen, Kristen Protestan. Jadi dalam konsep agama yang aku anut tuh seperti, aku kasih contohnya aja ya. Aku nggak bisa jelasinnya gimana-gimana, nggak apa-apa kan? Oke. Konsepnya tuh kayak sekarang lagi ada pandemi, ya kan? Pandemi COVID-19. Di pandemi COVID-19 ini kan jadinya kayak beberapa tuh udah mengingatkan kita dalam akhir zaman gitu loh, kayak ada sinyalnya gitu loh, kayak banyak penyakit, wabah penyakit yang kayak kita aja nggak bisa prediksi kayak gitu-gitu. Terus yang kayak terjadinya ada cepat gitu kan. Jadi kayak cepat tuh maksudnya kayak tiba-tiba orang meninggal karena COVID-19. Karena sebelumnya misalkan karena orang-orang tuh nggak bisa memprediksi, jadi mereka kan nggak bisa buat kayak obat dan lain-lain gitu, kayak gitu sih. Terus selebihnya kayak gini, bencana alam kan juga nggak bisa diprediksi, itu juga termasuk dalam konsep akhir zaman yang agama aku anut gitu. Terus itu aja. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Next question. Iya, silahkan yang lain. Aku deh, Siapa itu? Bentar. Ya. kalau misalnya akhir zaman udah terjadi, itu Ya. bagaimana konsep kehidupan setelah kematian itu? Setelah akhir Kalau zaman. maksudnya kalau misalnya akhir zamannya udah terjadi gimana konsep? Oh, maksudnya konsep Kehidupan. selanjutnya gitu. Ya, Hmm, mungkin lebih kayak ketahuan deh ini gue kagak sorry. Em, Mungkin kalau misalnya dalam agama aku yang aku anut mungkin lebih ke taruh lebih ke apa ya? Susah jelasinnya. Mungkin lebih kayak gini. Apa ya? Nggak deh. Aduh, sorry banget jadi nggak ada ide. Udah, Cil. Udah recordnya udah lanjut lagi. Oh, langsung ngomong aja ya. Ya, silakan. Ya mungkin lebih ke orang-orang lebih bertobat aja gitu loh sama kesalahannya dia, kayak refleksi diri gitulah ke Tuhan. Benar-benar, oke. Aku deh yang nanya nih sekarang. Bentar ya. Ya. Nih, kan tadi kamu kan udah jawab nih, katanya kan banyak orang bertaubat nih. Terus misalkan, apa sih yang harusnya amal yang kita perlakuin sebelum kita ya, kayak akhir zaman kan datang, kita kan nggak tahu nih ya kan. Kan ya kan unpredictable kan. Terus gimana nih cara kita, nih apa namanya, amal yang harus kita kerjakan sebelum akhir zaman tuh datang, kita harus ngapain aja nih, kalau menurut kamu? Menurut aku ya, kayak sekarang mungkin lebih kayak ya jangan berbuat jahat kepada orang gitu loh, kayak mencuri dan lain-lain gitu kan. Terus mungkin lebih kayak
bukan mencuri aja, maksudnya jangan berbuat jahat ke orang lain tuh maksudnya kayak ke makhluk hidup juga, kayak misalkan ke hewan, ke gitu-gitu gitu loh, ke tumbuhan atau apa gitu. Terus juga, berbuat baik lah, kayak misalkan ngasih amal ke orang gitu loh, yang membutuhkan gitu. Terus, ya ngelakuin refleksi diri aja, kira-kira dirinya apa yang kurang gitu loh, maksudnya, maksudnya kurang nih yang kayak, sesuai dengan agama yang dia anut gitu loh, kayak aku sesuai dengan agama yang aku anut, kira-kira yang kurang tuh apa gitu loh, misalkan kayak aku kurang berbuat baik ke orang gitu, lebih ke refleksi diri sih menurut aku gitu. Ya lanjut aja selain ini siapa lagi yang mau nanya? Bentar. Kak, aku mau nanya, Iya. jika amal baik lebih banyak dibandingkan amal buruk ya, itu nanti di hari akhir apakah ada hukuman untuk yang amalannya lebih sedikit gitu ya, Kak? Kayaknya sih ada sih pasti. Terus kayaknya juga yang amal baik juga sepertinya ada hukuman, karena kan gimana pun manusia berbuat dosa kan. Jadi sepertinya ada walaupun di-cover gitu loh sama amal baiknya dia, tapi tetap sih pasti ada hukuman. Hukumannya itu apa ya, Kak? Hukumannya, maybe mungkin kayak di neraka mungkin dia disambung atau kayak gitu sih. Layaknya hukuman biasa di agama-agama lainnya sih sama. Kak, mau Iya, nanya, iya, apakah ada hal kebaikan yang harus kita tanam untuk di hari akhir? Kalau ada, apa yang harus kita lakukan? ada. Misalkan kayak, kita ambil kayak kontennya yang kayak sekarang aja, kayak COVID-19 gitu kan. COVID-19 kan juga udah termasuk kayak simbol akhir-akhir gitu, maksudnya zaman akhir gitu kan. Kayak, ya jangan apa ya, jangan berbuat egois demi diri sendiri, tetap harus mikirin orang lain juga gitu loh. Kayak misalkan nanti di akhir zaman ada terjadinya kayak tsunami dan lain-lain gitu kan. Memang sih kita juga harus nyelamatin diri kita sendiri, tapi kita juga harus mikirin orang lain gitu. Gitu sih, itu aja sih. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh. Kan kehidupan pasti ada akhir. Nah, terus Iya. menurut Kakak orang-orang yang skeptis tentang akhir itu gimana, Kak? Orang yang skeptis ya. Mungkin dia harus, gimana pun manusia itu kan ada batasnya untuk dia hidup, sama seperti kematian kan. Jadi kalau misalnya orang yang skeptis sama tentang akhir zaman kayak gitu, ya mungkin dia harus merefleksikan diri atau dia harus melihat kayak dunia ke depannya kayak gimana. Karena yang dunia kita tinggalin ini kan bukan hanya kita yang tahu, banyak gitu loh. Jadi dia harus bisa sih ngerti gitu. Walaupun mungkin dia denial gitu, tapi dia harus bisa ngerti gitu. Tanggapan aku itu doang sih. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke Jul, jadi udah selesai pertanyaannya. Keren kan, cepat. Iya, keren. Bukan, maksudnya, maaf ya jawabannya tuh kayak nggak berbobot gitu. Maaf gitu. Nggak apa-apa, Sorry ya selesai guys. aja.